Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyana dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu hadis, sarana dan prasarana pendidikan Islam, di mana hadis mengenai manajemen sarana prasarana pendidikan Islam. Pengadaan sarana prasarana pendidikan, Rasulullah mengadakan mimbar di Masjid Nabawi, di mana hadisnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hazimi ibnu Dinari anna Rizala ata'u salabna sahdi syahidiyya wa qadim tarau fil mimbari minna udu fasallahu anzalika fakala wallahi inni aurifum ma huwa walakat ra'atuhu iwala yawma udiya wa awwala yawmi thalatha alaihi Rasulullah arsala Rasulullahi illa fu'annata amra'atin kat sama hasahlu muriyu ulama ki nazara anai yaumala li iu wala iu wadau azlithu alaihinna idza qalam tunatha fa'amaratu wa amilaha min tarfahi gavati summa ja'a biha fa arsalat illa rasulillahi fa amara biha fa'udihat ahunna summa ra'aitu rasulillahi sallallahu alaihi wa kabbara wa huwa alaiha summa raka'a wallahu alaiha summa nazalla qahqara fasajjada fi asli mimbari summa ada falamna farak ka aqbala alan nasi faqala iyuhan nasu iba sanahtu hadzal litahtum walita alamul salat, yang artinya dari Abi Hazim bin Dinar bahwa beberapa orang datang kepada Syal bin Sa'ad As-Sa'id karena mereka bertengkar mengenai mimbar Rasulullah terbuat dari kayu. Apakah mimbar itu? Sal menjawab, demi Allah aku tahu betul dari kayu apa mimbar itu dibuat, dan aku membuat hari pertama mimbar itu dibuat dan hari pertama Rasulullah duduk di situ. Lalu Sal bercerita, pada suatu hari Rasulullah menyuruh memanggil seorang perempuan. Abu Hazim berkata, beliau menyebutkan namanya waktu itu. Lalu beliau bersabda kepadanya, suruhlah anakmu yang tukang kayu itu membuatkan sebuah mimbar kayu untuk tempatku berpidato kepada orang-orang. Lalu perempuan itu menyuruh anaknya. Lalu anaknya membuatnya dari kayu hutan. Lalu mimbar itu dibawa kepada Rasulullah. Lalu Rasul menyuruh meletakkannya di tempat ini. Kemudian aku melihat Rasulullah sholat di atasnya dan bertakbir di atasnya dan ruku di atasnya. Kemudian beliau mundur dan sujud di kaki mimbar. Kemudian beliau kembali ke atas mimbar. Ketika selesai sholat, beliau menghadap kepada orang-orang lalu bersabda, wahai sekalian manusia, aku melakukan ini supaya kalian semua mengikutiku dan supaya kalian belajar cara sholatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
B. Manajemen pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Rasulullah mempunyai petugas yang menyapu masjid, bahwa ada seorang wanita hitam yang tinggal di dalam masjid menjadi tukang sapu. Suatu ketika Rasulullah mencarinya. Para sahabat memberitahu bahwa beliau sudah meninggal. "Mengapa kalian tidak memberitahu saya?" tanya Nabi. Seolah para sahabat menganggap orang ini biasa saja. "Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya," pinta beliau. Kemudian beliau mendatangi kuburannya dan sholat jenazah di sana. Lalu beliau bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhil kubura mahluatu julmatan ala ahliha wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim." Yang artinya, kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Kemudian Allah Ta'ala meneranginya dengan salatku untuk mereka. Hadis Bukhari dan Muslim. C. Manajemen pemeliharaan sarana prasarana pendidikan Islam. Rasulullah menyuruh siram bekas air kencing seorang badui di masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza ihrabiya fi kama yabulu fil masjid faqala ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahma qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la tuzri mudu'u da'uhu fataraku'u hatta bala summa inna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqalla lahu inna hadhihi masjida la tasluhu lisai min hadza bawli wala kadzari innama hiya lidzikrillah azza wa jalla wassalati wa qiraatil kufrani au kama qalla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalla fa ammara rajulan min qaumi fadha'a bidawi min may fasannahu alaihi. Yang artinya dari Anas bin Malik, tatkala kami bersama Nabi di masjid, tiba-tiba datang seorang Arab Badui berdiri dan kencing di masjid. Maka berkatalah para sahabat, "Apa-apaan ini?" Nabi bersabda, "Jangan kalian putuskan air kencingnya, biarkan dia." Maka sahabat membiarkannya sehingga selesai kencingnya. Kemudian Nabi memanggilnya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya masjid ini tidak selayaknya untuk dikencingi ataupun dikotori. Masjid ini untuk mengingat Allah, sholat dan membaca Al-Quran." Kemudian Nabi memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk mengambil seember air dan menyiramnya. Hadis riwayat Muslim. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan Islam. Sarana dan prasarana secara umum adalah alat yang menunjang keberhasilan pada suatu proses yang dilakukan di dalam pelayanan publik, yang dimana tanpa kedua hal tersebut suatu kegiatan tidak dapat dilakukan dan mencapai hasil yang diharapkan serta direncanakan. Sarana pendidikan adalah sebuah peralatan perabotan yang dimana secara langsung dipergunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana adalah
semua perangkat yang menjadi kelengkapan dasar secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Selain itu, sarana pendidikan adalah alat yang dimana digunakan langsung untuk menunjang tercapainya tujuan seperti ruang kelas, buku, papan tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana ialah alat untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan, misalnya halaman, lapangan olahraga, tata tertib, dan lain sebagainya. Akan tetapi secara umum sarana dan prasarana pendidikan mampu dikategorikan menjadi bangunan, perlengkapan sekolah, perabotan sekolah, serta tanah. Pelajaran atau faedah yang dapat dipelajari dari hadis: disunahkan bagi orang alim untuk duduk bersama murid-murid lain di tempat yang nampak bagi sesamanya, di mana masjid ialah tempat paling utama dan seorang alim menyampaikan mereka di sana. Diperbolehkan membuat halaqah ilmu, disunahkan untuk duduk ataupun bermasalah di dalam majelis ilmu sesuai tempat yang diperoleh. Keutamaan majelis dan halaqah itu ialah siapa yang mendatangi, ia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Orang yang menolak untuk berada di antara majelis ilmu tanpa adanya ujur, maka Allah akan berpaling darinya. Anjuran untuk menutup celah yang longgar dalam majelis ilmu atau disunahkan mampu membuat lingkaran dalam halaqah ilmu, diperbolehkan menjelaskan kepada manusia perihal keadaan orang-orang yang maksiat agar manusia menghindari kemaksiatan, dan hal tersebut bukan termasuk ghibah semata. Hidupnya ilmu ialah dengan mempelajari serta menyebarkan di tengah kaum muslimin. Dianjurkan untuk berlomba dan kebaikan dan juga berusaha dalam bersungguh-sungguh dalam menghadiri majelis ilmu. Perencanaan sarana prasarana. Perencanaan merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ditentukan dalam jangka dan ruang waktu tertentu. Dengan demikian, perencanaan itu merupakan proses pemikiran baik secara garis besar maupun secara mendetail dari suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis. Juga dapat dikatakan bahwa perencanaan itu adalah suatu antisipasi dari suatu yang akan terjadi, karena harus merupakan proses yang sebaik-baiknya. Pengawasan sarana dan prasarana. Pemilihan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana dan prasarana agar semua sarana dan prasarana tersebut selalu dalam kegiatan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai pendidikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.